Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pembahasan kita kali ini akan kita fokuskan pada lalu lintas pembayaran internasional. Salah satu implementasi dari kerjasama internasional tercermin pada proses pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan. Sistem pembayaran internasional diperlukan karena negara-negara yang melakukan perdagangan internasional memiliki mata uang yang berbeda. Pembayaran internasional dapat terjadi jika terdapat kesepakatan di antara negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut dalam penyelesaian transaksi menggunakan pertukaran mata uang tertentu. Terdapat beberapa fungsi dari pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran internasional dapat dijadikan sebagai alat pembukuan, anggaran, dan alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menjalankan pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga, pembayaran internasional dapat juga dijadikan sebagai alat untuk mengukur keadaan perekonomian suatu negara. Yang keempat, perekonomian internasional dapat dijadikan sebagai alat untuk menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Yang kelima, pembayaran internasional juga digunakan untuk mengetahui transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Alat yang digunakan dalam melakukan pembayaran internasional berbentuk mata uang. Untuk mata uang setiap negara pastilah berbeda antara mata uang negara yang satu dengan mata uang negara yang lain. Terdapat dua kategori mata uang, yaitu hard currency dan soft currency. Ciri dari hard currency atau mata uang yang kuat adalah nilainya relatif stabil. Kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Sedangkan ciri dari mata uang yang lemah atau soft currency yaitu nilainya tidak stabil. Kadang-kadang mengalami depresiasi atau penurunan. Para pedagang, baik eksportir maupun importir, lebih menyukai mata uang yang bersifat hard currency karena nilai kestabilannya terhadap mata uang yang lain. Mata uang yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran internasional biasanya memiliki beberapa sifat khas. Antara lain, yang pertama, sifat khas dari mata uang yaitu convertible. Convertible memiliki definisi atau pengertian bahwasannya mata uang tersebut bebas untuk ditukarkan dengan emas atau ditukarkan dengan mata uang asing. Yang kedua, sifat dari mata uang yaitu inconvertible. Inconvertible memiliki ciri sukar untuk ditukar dengan mata uang negara lain. Tentunya hal ini akan sangat menyulitkan dalam proses pembayaran internasional. Bagi para eksportir, mereka lebih menyukai pembayaran atas barang yang dijualnya kepada negara lain jika dilakukan dengan mata uang yang bersifat convertible. Banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pembayaran internasional. Beberapa metode biasanya dipakai oleh para pelaku perdagangan internasional dalam melakukan
pembayaran dari transaksi perdagangan internasional tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu cash in advance atau advance payment. Pembayaran dalam metode ini dilakukan oleh pembeli atau importir kepada penjual sebelum barang dikapalkan. Pembayaran dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer dana secara langsung ke rekening eksportir. Dalam hal ini, resiko pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh importir. Metode yang kedua dari pembayaran internasional yaitu open account. Dalam pembayaran melalui open account, pembayaran internasional dilakukan setelah barang dikirim atau terjual, atau setelah jangka waktu tertentu. Pembayaran ini dilakukan jika importir dan eksportir memiliki hubungan khusus atau sudah saling mengenal, dan importir memiliki kredibilitas yang baik. Penjual mengirimkan faktur kepada pembeli untuk dibayar setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran menggunakan metode open account memiliki resiko perdagangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau eksportir. Metode pembayaran yang ketiga yaitu menggunakan letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar seluruh uang tertentu apabila syarat-syarat dalam LC terpenuhi. Eksportir dijamin akan menerima pembayaran jika mampu menunjukkan dokumen pengiriman barang yang sesuai dengan yang tertera di syarat LC. Pihak bank akan berkewajiban memeriksa kelengkapan dokumen, namun tidak bertanggung jawab terhadap bank. Pembayaran ini dirasakan aman bagi para importir dengan eksportir, karena terdapat campur tangan pihak bank dalam mengamankan setiap dokumen yang akan dikeluarkan. Metode selanjutnya yaitu menggunakan wesel atau Commercial Bill of Exchange. Dokumen ini berisi atau instruksi dari eksportir kepada importir atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu untuk barang atau produk yang telah dibeli dalam jangka waktu tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang atau pembawa draft. Resiko perdagangan ada pada eksportir karena tidak ada jaminan dari bank importir. Jika importir tidak mampu membayar wesel atau draft yang dikirim eksportir, bank tidak memiliki kewajiban untuk menutup pembayaran. Inilah yang menjadi kelemahan dari metode ini. Metode selanjutnya yaitu metode consignment atau konsinyasi. Consignment adalah metode pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah produk atau barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Importir bertindak sebagai pemasar dari pihak eksportir, dan pembayaran baru dilakukan setelah importir mampu menjual barang dan menerima pembayaran dari penjualannya. Metode yang terakhir yaitu private compensation. Private compensation adalah cara pembayaran yang dilakukan antara importir dan eksportir dengan cara melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pembayaran menggunakan pihak ketiga untuk mengurangi atau meniadakan transfer valuta asing ke luar negeri. Instrumen yang digunakan dalam melakukan pembayaran internasional adalah valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan foreign exchange atau forex
merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang dilakukan di negara lain. Valuta asing memiliki wadah atau tempat untuk melakukan transaksi, yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah perdagangan mata uang atau valuta suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan tarif dan pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate. Di Indonesia dikenal dengan istilah kurs falas. Selain pasar valuta asing, kita mengenal juga bursa valuta asing, yaitu suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perorangan atau perusahaan atau bank dan lembaga keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan dan penjualan atas valuta asing. Di sini terdapat yang namanya demand dan supply terhadap falas. Tabel ini menggambarkan 6 mata uang yang paling sering diperdagangkan, di mana keseluruhan mata uang yang ada di dalam tabel tersebut merupakan mata uang berjenis hard currency. Dalam rangka memperlancar pembayaran internasional, pasar valuta asing memiliki fungsi yang amat penting. Fungsi pasar valuta asing antara lain: 1. Memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor. 2. Memperlancar pertukaran valuta asing. 3. Memperlancar pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. Dan yang keempat, memberikan tempat para pedagang valuta asing untuk melakukan spekulasi. Terdapat beberapa pelaku atau pemain dalam pasar valuta asing. Di antaranya, yang pertama yaitu dealer. Dealer pada umumnya disebut juga sebagai market maker, yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak bank, meskipun ada juga beberapa yang non-bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dari valuta asing. Pelaku selanjutnya yaitu perusahaan atau perorangan. Perusahaan maupun individu dapat pula melakukan transaksi perdagangan valuta asing. Pasar valuta asing dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis mereka. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para eksportir, para importir, investor, serta perusahaan multinasional lainnya. Pelaku yang ketiga yaitu spekulan dan arbitrator. Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri, dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen, serta tidak menjamin kelangsungan pasar. Berbeda dari dealer, spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan dapat keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Sementara itu, arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar uang. Pelaku yang keempat yaitu bank sentral. Fungsi bank sentral dalam pasar valuta asing umumnya adalah sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Bank sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang, sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian nasional negara yang bersangkutan. Pelaku yang terakhir yaitu pialang. Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.